Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 6? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ya. Baik, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Baik anak-anak, di pembelajaran 1 kali ini ada istilah sulit ya. Coba dibuka halaman 47 kalian. Di situ ada bacaan penemu televisi anak-anak ya. Kalian baca, kemudian kalian pahami dan kalian cari istilah sulitnya ya. Istilah sulit di sini artinya anak-anak kata yang sulit ya, yang kalian anggap sukar ya. Kalian bisa menemukannya di bacaan penemuan televisi ya. Setelah kalian menemukan kata sulit ya, kalian tulis artinya anak-anak ya di halaman 48 ya. Semisalnya di sini Bu Titin ya mengambil sinyal visual misalkan ya, sinyal visual ya. Sinyal visual ini adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan menggunakan media bergambar yang hanya terbaca oleh indera penglihat saja ya. Ini namanya visual ya, hanya melihat ya. Pengaruh televisi berbagai aspek kehidupan. Di sini mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Contohnya aspek sosial. Masyarakat bisa tahu kejadian-kejadian sekitar, misalnya gempa, bencana, dan lain-lain. Kemudian aspek budaya. Banyak budaya dari negara lain dan budaya kita bisa ditayangkan dan dilihat dari televisi. Kemudian aspek ekonomi. Produsen yang ingin menawarkan barangnya dapat mengiklankannya di televisi. Kemudian aspek pendidikan. Acara televisi yang bersifat berpendidik ditayangkan di channel tertentu. Semisalkan anak-anak kalian dapat melihat siaran ya di SBO. Di situ ada pembelajaran yang ditayangkan ya oleh televisi tersebut, yaitu salah satu contoh aspek pendidikan ya. Di pembelajaran 2 kali ini tolong dibuka halaman 57, di situ ada kewajiban ya. Kalian masih ingat ya anak-anak ya pengertian kewajiban di materi sebelumnya? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan ya. Coba di halaman 57, ayo menulis di situ, tulislah kewajibanmu sebagai anak dan sebagai pelajar. Di situ diberi Bu Titin contoh ya, kewajiban sebagai anak, semisalnya yaitu membantu orang tua. Kemudian sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin ya. Kemudian dilanjut, ayo lakukan. Apa pengaruh dari melaksanakan kewajiban berikut ini terhadap dirimu? Ya, semisal di situ kewajibannya yaitu belajar dengan disiplin dan sungguh-sungguh. Pengaruh bagi diri sendiri adalah mendapatkan nilai yang lebih baik. Baik anak-anak, masih ingat ya lagu Mariam Tomong yang kemarin dijelaskan oleh Bu Titin ya. Ini ya, Bu Titin akan menjelaskan lagi ya, lagu Mariam Tomong. Lagu Mariam Tomong ini anak-anak adalah lagu daerah Tapanuli yang nada dasarnya C sama dengan Do dan diciptakan oleh guru Nahum Sitomorang dan dinyanyikan dengan tempo con brio, tempo yang cepat artinya ramai dan suka hati. Kemudian pengertian dari interval nada anak-anak adalah sebuah jarak antara satu nada ke nada yang lainnya. Baik jarak nada ke bawah atau jarak nada ke atas. Interval memiliki beberapa nama, yaitu prim, sekon, tet, kuart atau kuat ya. Kemudian queen, sket, kemudian septim, oktav ya. Kalian bisa melihat penjelasannya di buku paket kalian anak-anak di halaman 59 dan 60. Di pembelajaran 3, di situ ada bacaan penemu lampu lalu lintas. Penemu lampu lalu lintas adalah Gareth August Morgan.
warga Amerika Serikat yang sangat peduli dengan keselamatan orang lain dan gemar melakukan eksperimen untuk membuat hidup lebih baik. Morgan lahir pada tanggal 4 Maret 1877 di Kentucky, Amerika Serikat. Penemu ini diawali ketika suatu hari ia melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda. Kemudian ia berpikir bagaimana caranya menemukan suatu pengaturan lalu lintas yang lebih aman dan efektif. Sebenarnya ketika itu ia telah ada sistem peraturan lalu lintas dengan sinyal stop dan go. Sinyal lampu itu pernah digunakan di London pada tahun 1863. Namun pada penggunaannya, sinyal lampu itu tiba-tiba meledak sehingga tidak dipergunakan lagi. Morgan juga merasa sinyal stop dan go memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya selang waktu bagi pengguna jalan sehingga masih banyak terjadi kecelakaan. Penemu Morgan ini memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pengaturan lalu lintas. Ia menciptakan lampu lalu lintas berbentuk huruf T. Lampu ini terdiri dari 3 lampu anak-anak, yaitu sinyal stop ditandai dengan lampu merah, go lampu hijau, posisi stop lampu kuning ya. Lampu kuning inilah yang memberikan selang waktu untuk mulai berjalan atau mulai berhenti. Baik anak-anak, itulah sedikit penjelasan dari Bu Titin ya, tema 3 subtema 2 di pembelajaran 1 sampai 3. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa menghubungi di nomornya Bu Titin ya. Tugas selanjutnya yaitu di halaman 48, 49, 51, 56, sampai 57, 62, dan 66. Tetap semangat ya anak-anak ya meski belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.